Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, gimana kabarnya hari ini baik? Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Semuanya sehat? Masih semangat semuanya? Oke, kita cek dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hari ini siapa yang tidak hadir? Salma Citra. Bukan sakit. Salma Citra. Citranya? Sakit. Presiden, semoga yang sakit besok diberi kesehatan ya. Sehingga besok bisa jaga kesehatan. Oke, Presiden, sudah siap belajar? Dengan itu siapkan bukunya ya. Siapkan bukunya, siapkan alat-alat tulisnya. Kemudian konsentrasi siap. Ya. Presiden, pada hari yang berbahagia ini kita memasuki materi yang baru ya, tentang mobilitas sosial. Sebelum kita membahas itu, coba kita mengingat kembali materi yang kemarin ya, tentang lembaga sosial. Coba sebutkan ada berapa lembaga sosial yang masih kamu ingat? 1. Lembaga 2. Lembaga 3. Lembaga 4. Lembaga pendidikan 5. Lembaga politik. Ya, keren semua ya. Sekarang yuk kita memasuki materi yang baru tentang mobilitas sosial. Masih semangat kan? Ya, tepuk tangan dulu, semangat ya.
misalkan pandangannya ke depan ya, konsentrasi pandangannya ke depan, kemudian kita lihat di papan tulis hari ini kita masuki materi yang baru ya, tentang mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan mobilitas sosial dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Jadi kegiatan hari ini tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan kamu itu mampu mendeskripsikan mobilitas sosial sekaligus mengklasifikasikannya bentuk-bentuk sosial itu apa saja. Bisa dipahami tujuan pembelajarannya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Sekalian, apa sih mobilitas sosial itu? Mungkin kamu pernah mendengar atau mungkin pernah membaca. Apa sih sebenarnya mobilitas sosial itu? Ada yang tahu? Coba angkat. Ada? Ada yang tahu? Ya ada? Kita bahas hari ini ya. Lalu sekalian, mobilitas sosial itu terdiri dari dua suku kata ya. Ada mobilitas dan sosial. Mobilitas itu asal kata dari mobilis, yang artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak. Jadi banyak bergerak, mudah dipindahkan, itu arti dari mobilis atau mobilitas. Sementara yang dimaksud dengan sosial mengandung makna seseorang atau sekelompok. Jadi aku, saya, kamu, dia, atau kelompoknya petani, atau kelompoknya guru, atau pengacara, itu adalah disebut dengan sosial. Bisa dipahami? Bisa? Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Jadi kalau begitu, apa sebenarnya mobilitas sosial itu? Mobilitas sosial artinya dia perubahan status sosial, baik menjadi lebih baik atau menjadi lebih turun atau tidak mengalami perubahan sama saja. Bapak ulang lagi, mobilitas sosial berarti dia mengalami perubahan status hidupnya atau dia mengalami penurunan status hidupnya atau status hidupnya sama saja, tidak mengalami perubahan. Maka itulah disebut dengan mobilitas sosial. Jadi suatu ketika begini, suatu ketika misalkan Pak Carsa seorang guru, kemudian suatu waktu dia menjadi kepala sekolah. Berarti itu namanya perubahan status. Nah, perubahan status itu disebutnya dengan mobilitas sosial. Bisa dipahami? Ada yang mau nanya? Oke, lanjut. Next, kita ke slide berikutnya ya. Setelah kita tahu pengertian mobilitas, kita coba ke bentuk-bentuk mobilitas. Lalu sekalian, bentuk mobilitas itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Vertikal itu
garisnya ke atas ke bawah. Artinya perubahan statusnya dia bisa naik atau bisa turun. Bapak ulangi lagi. Kalau mobilitas vertikal, artinya statusnya dia bisa naik atau turun, tinggi atau turun. Itu disebut dengan mobilitas vertikal. Pak, kok dia lebih sukses? Berarti mobilitas naik. Pak, dia sekarang duduk bersama, sekarang dia bangkit. Berarti mobilitas turun. Bisa dipahami? Ada yang mau naik? Oke, kita ke selanjutnya. Yang kedua, mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal itu dalam garis begini. Artinya dalam perubahan status hidupnya, dia tidak mengalami perubahan, hanya pindah saja. Contoh pacar saya punya anak jadi polisi. Dulu anak bapak tugasnya di Papua. Setelah 5 tahun di Papua, dipindahkan ke Indramayu. Nah, perpindahan dari Papua ke Indramayu itu tidak mengalami status sosial, hanya pindah tempat saja. Maka itu disebutkan dengan mobilitas horizontal. Paham? Maka dalam garis mobilitas horizontal itu kalau vertikal ini yang naik, ini yang turun. Bisa dipahami? The next, lanjut. Sekarang kita ke slide berikutnya. Nah, sudah. Ini contoh dari mobilitas vertikal naik. Dia mengalami kenaikan dalam status hidup sosial saya. Naik terus dari bawah terus, ya, step by step naik terus dari selangkah demi selangkah, ya, terus naik. Ini ibaratnya air terus naik. Itu mobilitas vertikal naik. Next kita ke selanjutnya. Ya, ini contoh dari vertikal ke bawah atau turun ya. Dari status hidupnya mengalami penurunan. Ini kebalikannya tadi ya. Kalau tadi statusnya naik, sekarang statusnya turun. Kita ibaratkan dia dari tangga ke atas, kemudian jatuh ke bawah terus. Itulah mobilitas vertikal ke bawah. Sekarang kita ke slide berikutnya. Nah, terus ini juga contoh vertikal naik ke atas ya. Karena ini ada seorang mahasiswa yang sukses jadi dokter. Kebetulan dia hanya anak dari seorang petani. Jadi anak seorang petani kemudian sukses menjadi dokter. Lanjut ke next. Nah, ini contoh kasus vertikal ke bawah. Ini ada seorang oknum anggota polisi. Kebetulan dia dipecat karena kasus narkoba. Dia statusnya sudah enak, jadi anggota polisi, tapi karena dia terlibat narkoba,
maka jabatannya dipecat, sehingga statusnya turun ke bawah, dari polisi dipecat menjadi orang biasa. Selanjutnya next, ya. Nah, ini contoh mobilitas horizontal, ya, untuk yang kedua. Jadi ini ada seorang anggota TNI yang pindah tugas ke daerah lain. Statusnya sama, dia anggota TNI, cuma karena dipindahkan saja, tidak mengalami perubahan naik atau turun, hanya pindah tempat saja. Oke, terus ini bisa dipahami apa yang Bapak katakan? Bisa dipahami? Masih semangat? Oke. Oleh karena itu sekarang kita saksikan videonya. Ini adalah salah satu video inspiratif buat kita, ya. Beliau adalah seorang pengusaha yang salah satu pengusaha orang Indonesia, termasuk orang yang jajaran terkaya di Indonesia, yang berasal dari bawah. Dari bawah dia naik ke tangga kesuksesan. Oke, kita saksikan bersama, ya. Silakan pandangan mata ke depan, dengarkan dan belajar dari biografi Bapak Khairul Tanjung, si anak Simro, sang pendaki tangga kesuksesan dari pekerja serabutan hingga mempunyai pekerjaan bisnis di berbagai bidang. Dan kesuksesan itu dimulai dari nol. Julukan si anak Simro yang disematkan kepada Khairul Tanjung dikarenakan beliau memiliki latar belakang keluarga yang sederhana. Mari kita simak kisahnya agar dapat menginspirasi kita semua. Khairul Tanjung adalah anak dari seorang pejabat negara atau dari keturunan pengusaha. Beliau terlahir dari keluarga sederhana dan memiliki 6 saudara. Kehidupan yang sangat sederhana tidak membuat Khairul Tanjung putus asa. Beliau tetap berusaha menempuh pendidikan dengan baik. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Khairul Tanjung bertekad melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas dengan mengambil jurusan kedokteran gigi di Universitas Indonesia pada 1987. Pada masa kuliah, beliau tidak mau membebani orang tuanya dengan biaya kuliah dan biaya hidup. Karena ini sinyalnya kurang bagus. Kita terus sekalian, karena ada masalah, ya, dengan koneksi internetnya, Bapak bacakan saja, ya, alur ceritanya, bahwa dia adalah seorang pengusaha sukses dari Indonesia yang dibangun usahanya dari bawah, yang dari bawah, kemudian dia terus bekerja semangat juga sehingga menjadi orang yang terkaya di Indonesia.
ke jajaran orang yang terkait. Itulah ceritanya bahwa dalam video itu menceritakan orang sukses tidak semudah yang kita bayangkan ya. Orang berjuang, ada belum dekat, banyak kegagalan, tapi terus dicoba dan dicoba. Oke, terus sekalian, karena ada masalah dengan videonya kita agak cukup saja ya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, sekalian, kita bentuk kelompok ya. Nah, nanti Bapak kasih tugas, kemudian dikerjakan, dan nanti penilaiannya ada 3 ya. Ada penilaian spiritual, penilaian sosial, dan penilaian pengetahuan. Dan siapa yang paling menonjol kelompoknya atau individunya akan mendapat reward dari. Oleh karena itu kita bentuk kelompoknya ya. Sekarang silakan Bapak tunjuk aja dari sana dulu ya. Dulu. Bapak kasih kelompoknya dulu ya. Bapak kasih kelompok untuk yang ini. Bapak kasih kelompok 1 ya. Ini 1. Ini mobilitas vertikal ke atas ya. Untuk ini Bapak kasih kelompok yang kedua. Ini mobilitas vertikal ke bawah. Yang ketiga kelompok 3 ya, mobilitas horizontal. Yang keempat ini mobilitas vertikal. Oke? Sekarang aturannya setiap kelompok, karena belum menjadi kelompok, ini hanya nama kelompoknya saja. Silakan 1 orang maju ke depan dan buka kertasnya dan duduk sesuai dengan kelompok. Oleh karena itu dari sini dulu, silakan maju ke depan. Silakan ambil 1, nanti duduk sesuai dengan kelompoknya. Silakan ambil 1 dan dibuka. Nanti langsung masuk kelompok. Ya, silakan. Ya, sampai di 1 aja. Jadi ya, kita buka. Langsung saja kelompok 2. Ya, silakan menuju kelompok 2 duduknya ya. Selanjutnya, ya di samping. Silakan ambil 1 dan masuk ke kelompok yang mana ya. Ya, silakan. Kelompok 4, silakan menuju kelompok 4. Selanjutnya, silakan maju ke depan terus dan terus sampai selesai pergi kelompok 4. Ya, kelompok 3, masuk ke kelompok 3, silakan. Lanjut. Ya, ini 1 saja. Ya, kelompok 2, silakan menuju kelompok 2. Selanjutnya ya dari sana. Silakan ke depan. Silakan maju ke depan untuk memilih kelompok depan. Ya, kelompok 4, silakan menuju kelompok 4. Selanjutnya, ya, kelompok 2, silakan menuju kelompok 2. Selanjutnya, ya sini. Ya, kelompok 3, silakan menuju kelompok 3. Selanjutnya,
Ya, selanjutnya kelompok 4 silakan menuju kelompok 4. Silakan. Yang dari komisinya maju ke depan, silakan. Kelompok 1 silakan. Ya, ambil 1. Ya, silakan ke kelompok 1. Selanjutnya yang dari 3 silakan. Ya, keempat silakan menuju ke 4. Selanjutnya ya, kelompok 2 menuju kelompok 2 ke sana. Selanjutnya ya, kelompok 3 ya. Silakan menuju kelompok 3. Selanjutnya tadi tidak berubah ya. Ya, kelompok 3 silakan kembali. Selanjutnya dari kelompok 4 silakan. Kelompok 1 ya, silakan menuju kelompok 1. Selanjutnya ya, kelompok 3 silakan menuju kelompok 3. Lanjut. Kelompok 1 silakan menuju kelompok 1. Lanjut. Kelompok 3 ya, silakan. Selanjutnya ya semua. Oke, terus kita sudah mulai yang berbahagia yang berbahagia. Sekarang kelompok sudah dibentuk ya. Nah, sekarang silakan kerjakan. Ini ada 3 bentuk soal ya. Pada kita bentuk soal. Soal yang pertama PG 1 sampai 4. Tinggal dicontohkan saja jawabannya. Yang kedua tinggal mencocokkan saja. Di sini sudah ada kolomnya, ada kasus ceritanya. Silakan dari cerita itu kamu pilih. Ini tuh bentuk vertikal naik atau vertikal ke bawah atau horizontal. Dan yang tugas yang ketiga yaitu esai. Soalnya cuma ada 3 ya. Silakan dikerjakan kerjasama dengan baik ya. Ya, silakan. Dan silakan kerjakan dengan baik ya. Untuk referensi silakan buku materinya dibuka ya, halaman 104. Untuk referensi juga 104 silakan dibuka dan dikerjakan
sama ya. Belajar dari biografi Bapak Khairul Tanjung, si anak Simrong, sang pendaki tangga kesuksesan dari pekerja serabutan hingga mempunyai kerajaan bisnis di berbagai bidang. Dan Ya, kerja sama ya. Langsung dikerjakan di contohnya saja. Ya, langsung aja. Silang boleh. Nanti kalau sudah selesai, silakan bawa ke depan ya. Yang merasa tidak paham kelompoknya ya, bertanya ya. Yang kurang paham, silakan bertanya.
yang sudah selesai, silakan jawabannya dikumpulkan di meja. Dan kelompok satu sudah selesai.
dimulai. Tinggal kelompok 4 yang berbicara. Nah, nanti dipresentasikan ya. Nah, di kelompok 4 sudah selesai. Oke, sekalian silakan semuanya berdiri ya. Karena tugas semuanya sudah selesai, semua berdiri ya. Berdiri semuanya berdiri, oke ya. Kemudian silakan tangannya ke atas ya. Kita regangkan tangannya. Oke, tangannya regangkan kembali. Kemudian badannya kita ke kanan dulu. Ke kanan semuanya, ayo ke kanan. Kemudian ke kiri, ya. Ke kanan lagi, ke kiri lagi, ke depan. Iya, ke depan, kemudian ke belakang. Iya. Selanjutnya kita bikin ya. Kalau Bapak bilang pagi, maka cukup satu kali saja. Kalau Bapak bilang siang, berarti cukup tangan 2 kali.
Kalau sore berarti 3 kali. Kalau malam berarti diam, jangan tidur. Oke, kita coba ya. Ya, semuanya semangat ya. Ya, pagi, sore, malam. Iya. Tepuk tangan dulu semuanya ya. Kita ulang lagi ya. Kali masa yang gagal fokus. Lanjut. Pagi, siang. Iya. Tepuk tangan lagi ya. Ulang lagi ya. 1. Pagi, siang, sore, 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 pagi, siang, sore, pagi, 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 malam. Iya. Sekali lagi terakhir ya, sekali lagi ya, sekali lagi ya, supaya fresh ya. Pagi, sore, siang, pagi, sore, pagi, sore, siang, 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 malam. Iya, kita coba bahas ya tentang tugas yang sudah dikerjakan kelompok ya. Selanjutnya dari kelompok 1 dulu ya. Silakan maju ke depan, bacakan soalnya dan jawabannya apa ya. Nanti ditanggapi kalau sekiranya kelompok yang lain merasa salah ya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Bacakan hasilnya nomor 1 saja ya. Ya, nomor 1 saja. Kalau jawabannya kurang tepat, silakan ditanggapi ya. Ya, silakan. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mobilitas sosial diartikan sebagai jawabannya katanya dia keluar pindahan 1 sini ya. Dan dia coba ada yang tanggapi? Apa sepakat? Betul? Ya, sepakat itu. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk membacakan soal nomor 2 ya. Silakan ini ya. Silakan duduk lagi. Silakan kelompok 2 untuk membacakan hasil yang kedua. Ya, silakan. Dan baca soalnya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada baiknya ia bekerja sebagai manajer di perusahaan. Lalu olah maka ia diumumkan menjadi pesuruh. Selamat mengalami mobilitas sosial. Jawabannya kelompok-kelompok. Vertikal turun. Vertikal turun. Oke, kita coba. Nah, Ahmad pada mulanya dia bekerja sebagai manajer di perusahaan. Karena malas, maka dari manajer diturunkan menjadi pesuruh.
Nah, perubahan status itu disebutnya vertikal turun. Ya. Jawabannya vertikal turun. Ya, lihat tulisan ini. Kira-kira sepakat atau tidak sepakat? Kalau tidak sepakat, kira-kira jawabannya apa? Sepakat karena statusnya oke ya, jawaban betul. Tepuk tangan untuk ya, betul. Selanjutnya kelompok 3 untuk menjawab nomor 3 ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ayah yang bekerja sebagai petani mempunyai anak seorang dokter. Contoh seperti ini merupakan mobilitas A. Vertikal naik. Ya, jawabannya ada seorang dokter ya. Ya, bapaknya seorang petani ya. Ini kan perubahan status. Menurut kelompok 3 ya, jawabannya vertikal naik. Ada yang tidak sepakat? Dari kelompok yang lain? Ya, kelompok 1 sepakat? Yang kedua sepakat? Yang ketiga sepakat? Kelompok 4 sepakat? Oke, kita coba beda ya. Seorang ayah yang sebagai petani yang mempunyai anak seorang dokter. Maka ini merupakan mobilitas naik. Ya, betul jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 4 bersiap-siap untuk menjawab ya. Nomor 4, silakan kelompok 4. Suaranya besar. Ya, soalnya mobilitas sosial merupakan peralihan individu dari satu kelompok sosial ke kelompok yang lain yang sederajat. Nah ini ya, atau yang sama. Nah dari situ ya, yang sederajat. Jawabannya horizontal menurut kelompok 4. Nah, sekarang coba kelompok yang lain, adakah yang tidak bersepakat dengan jawaban kelompok 4? Kalau tidak ada, kira-kira apa alasannya? Nah, alasannya yang tepat. Kelompok 1 sepakat tidak? Yang kedua? 3? Coba kita bedah ya. Kalau yang sederajat atau sama, maka jawabannya mobilitas horizontal. Ya betul, tepuk tangan untuk horizontal. Silakan duduk ya. Sekarang kita memasuki soal yang kedua ya. Kita masuk soal yang kedua. Dimulai dari kelompok 1 dengan contoh kasus. Silakan membaca dan jawabannya apa ya. Kalau ada yang tidak bersepakat, silakan menunjukkan tangan. Kemudian jawabannya apa. Silakan kelompok 1 maju ke depan dan jawabannya apa ya. Ini kasus 1 ya. Kasus 1 saja. Ya, nomor 1 ya. Dasta seorang pedagang yang tinggal di Indramayu. Ia berdagang sangat ulet dan jujur dalam kesehariannya. Ia dikenal seorang yang ramah dan berseni. Dalam pelayanan terhadap pelanggan dan rumah tangga kemudian
Vertikal. Kita coba uji ya. Menurut kelompok 1 jawabannya di sini vertikal. Nah, ini coba kita uji ya. Ayo sekalian coba lihat ke depan ya. Pada saat seorang pedagang di terminal Indramayu, dia berdagang sangat mudah, jujur ya. Dalam kesehariannya dia seorang yang ramah dan mudah senyum. Udah ramah, udah senyum. Dalam pelayanan terhadap pelanggannya, karena ada juga yang pelayanannya kurang ramah ya. Kalau pada saat dia ramah. 5 tahun kemudian usahanya tambah maju. Tokonya mempunyai cabang di beberapa terminal lain. Maka saat ini pada saat bahkan sudah mampu berhaji, sudah naik haji. Nah, contoh kasus ini menurut kelompok 1 jawabannya vertikal naik. Adakah yang tidak bersepakat dengan jawaban kelompok 1? Coba. Ada yang tidak bersepakat? Kelompok 3 bersepakat? Kelompok 2 bersepakat? Kelompok 4? Oke, kalau bersepakat, Bapak pengen tahu alasannya. Kenapa bersepakat? Jawabannya. Silakan. Karena berkembang. Ya, lakukan. Jadi jawabannya betul. Luar biasa. Silakan dulu kelompok 1 ya. Selanjutnya kelompok 2 silakan membacakan kasus yang kedua ya. Ya. Silakan salam dulu. Ini kasus yang kedua ya. Yang ke depan perhatikan. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca dulu salam. Rahman adalah seorang anak pengusaha yang memiliki usaha perkebunan di beberapa tempat di Jawa Barat. Rahman mengembangkan usaha dengan usaha baru di bisnisnya. Tambang usahanya berhasil mengembangkan usaha perkebunannya selalu Ya, jawabannya vertikal ke bawah. Jawabannya ya. Coba kita bahas ya. Ya. Kelompok yang lain perhatikan ya. Pak Maman adalah seorang anak pengusaha. Dia anak pengusaha ceritanya ya. Dia memiliki usaha perkebunan teh di Jawa Barat. Jadi perkebunan tehnya banyak. Kemudian Pak Maman juga membuka usaha baru pertambangan. Jadi setelah itu dia membuka usaha pertambangan. Namun usahanya tidak berkembang. Bahkan usaha perkebunannya selalu merugi sehingga mengalami kerugian. Nah, dari kasus yang kedua ini, jawaban kelompok 2 jawabannya vertikal ke bawah. Adakah yang tidak bersepakat dari kelompok yang lain? Ada yang tidak bersepakat? Kelompok 1 sepakat? Kelompok 2 sepakat? 3 sepakat? Kelompok 3? Ya, kalau bersepakat apa alasannya? Karena mengalami kebangkrutan. Jadi jawaban kelompok 2 betul. Tepuk tangan semuanya. Dan semuanya betul. Selanjutnya kelompok yang ketiga kita coba kasus yang ketiga. Nah, kelompok 3. Kelompok 3 ya.
Yang lain perhatikan. Ya, jawabannya vertikal, horizontal. Oke, kita bahas ya. Coba perhatikan. Terus ya, Pak Zainul ini, dia seorang kepala sekolah. Jadi, Pak Zainul itu kepala sekolah di SMP di Jawa Timur. Sudah 8 tahun menjabat kepala sekolah. Namun, oleh Dinas Pendidikan, Pak Zainul ini dipindahkan ke wilayah dan ke sekolah yang lain. Kasus Pak Zainul ini termasuk vertikal horizontal. Bagaimana? Laporan perusahaan? Ngomong gerak? Semangat? Ngomong gerak? Tetap semangat? Kalau sepakat, apa alasannya? Ya, karena tidak berubah atau perubahannya sama. Oke, tepuk tangan dua. Silakan duduk di bawah. Duduk sesuai uniformnya ya. Luar biasa ya. Selanjutnya yang terakhir, kelompok 4 ya. Kelompok 4 silakan untuk menjelaskan ini sekaligus yang pengertian mobilitas sosial ya. Nah, ini ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jawabannya menurut kelompok 4 ya, mobilitas sosial itu ya, berasal dari bahasa Latin mobilis yang berarti mudah digunakan atau banyak bergerak atau semuanya lain. Jadi itu kan? Sepakat? Ada yang tidak sepakat? Atau mau ditambahkan boleh? Ada yang mau ditambahin? Sudah? Oke, jawabannya betul ya. Kita tepuk tangan buat kelompok 4 ya. Silakan duduk ya. Oke, selanjutnya ada 2 soal di sini. Soal nomor 2 dan nomor 3. Karena ada 4 kelompok. Silakan kelompok mana yang bersedia untuk maju ke depannya. Ya, kelompok 1 kira-kira semuanya ya. Iya, silakan jawabannya apa ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan bentuk mobilitas sosial. Ya, betul. Ya, jawabannya yaitu ada vertikal
naik ya atau turun dan horizontal. Ya. Ada yang mau membantah atau bersepakat? Ada yang mau membantah atau bersepakat atau mau nambahin? Boleh. Tidak ya? Oke. Jawabannya sangat tepat sekali ya. Vertikal ada yang naik, ada yang turun, dan horizontal. Oke, kita tepuk tangan buat kelompok bernama selanjutnya yang terakhir masih ada satu soal lagi. Silakan. Ya, kelompok 3 dipersilakan. Sesuai dengan nomor saya 12 ini. Kelompok silakan yang lain silakan ya. Saya jawabannya dari kelompok 3 ya. Yang vertikal itu diselain ke bawah atau ke atas. Yang horizontal itu ya perubahannya sama. Apakah sepakat semua? Atau mau menambahin? Ada yang mau nambahin? Tidak, semangat? Ya, tepuk tangan buat kelompok 3 yang oke, kita selanjutnya apa umumkan saja ya siapa kelompok yang terbaik dan siswa yang terbaik ya. Dalam pembelajaran hari ini tentang mobilitas sosial ya. Oke. Untuk kelompok yang terbaik ya. Nah, kelompok yang terbaik yaitu dipegang kelompok 1 dan 3. Iya. Jadi kelompok terbaiknya ada 2 kelompok ya. 1 dan 3 karena skornya sama. Bukan berarti kelompok 2 dan 4 belum sama aja. Ini yang terbaik. Untuk selanjutnya adalah siswa yang terbaik. Nanti masuk ke depan ya. Siswa terbaiknya yaitu saudara ya. Ya, saudara Safa ini siswa yang terakhir untuk pembelajaran hari ini ya. Oke, semuanya untuk sama. Terima kasih ya sudah memberi kepada ya, oke sekalian, itu saja pembelajaran hari ini ya.
kesimpulan hari ini adalah bahwa setiap individu, setiap seseorang pasti mengalami mobilitas sosial. Apalagi lagi, setiap individu atau setiap keluarga pasti mengalami mobilitas sosial. Apakah mobilitas sosial itu naik? Kita menjadi orang sukses, atau sosial turun, kita menjadi orang yang bangkrut, atau kita naik turun, sukses bangun lagi, sukses lagi bangun lagi, karena semua tidak ada atau ya roda selalu berputar. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan yang hadir di sini ya, Bapak dan kalian semua nanti mendapatkan mobilitas naik semuanya. Amin semuanya. Terus kalian Bapak cukupkan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat yang buat kita semua ya. Dan untuk materi yang akan datang, kita akan membahas tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Jadi saluran mobilitas sosial itu apa saja yang dapat bisa berubah? Karena perubahan itu pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor nanti minggu depan. Oleh karena itu minggu depan untuk persiapan silakan cari materinya, silakan dibaca dengan baik, kemudian silakan disusun kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya tidak paham. Nah sebelum ditutup, kira-kira ada yang mau bertanya atau cukup sekian? Cukup sekian? Ada yang mau nanya? Semuanya? Ya? Kalau tidak ada yang nanya, kita cukup sekian saja ya. Semuanya kita baca bareng-bareng mengucapkan kata hamdalah ya. Oke? 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.